Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Fakultas Hukum Universitas Mu'alaman. Saya Siti Khadijah sebagai pembicara opening statement, Abdul Hamid sebagai pembicara tim pro, dan Muhammad Rizal sebagai pembicara tim kontra. Baik, sebelum berbicara mengenai mosi perdebatan kita kali ini terkait tentang pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi, saya terlebih dahulu akan memaparkan konsep negara Indonesia sebagai sebuah negara hukum. Berdasarkan mandat Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwasanya negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi logis sebagai sebuah negara hukum mewajibkan Indonesia untuk menegakkan supremasi hukum atau menjunjung tinggi hukum yang berlaku di negara Indonesia. Yang kemudian kondisi ini melahirkan suatu keadaan di mana posisi pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah, dalam hal ini rakyat, bersamaan kedudukannya di hadapan hukum. Dalam istilah hukum kita kenal sebagai equality before the law. Melanjutkan argumentasi saya bahwasanya peranan hukum dalam hal ini adalah sebagai pembatasan terhadap kekuasaan negara dan politik itu sendiri. Kedudukan hukum dalam hal ini sebagai pedoman bagi pelaksanaan penyelenggaraan pembatasan terhadap kekuasaan negara dan politik. Kemudian, telah banyak lembaga survei baik internasional maupun nasional yang merilis data terkait posisi atau peringkat negara Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Kemudian keadaan ini melahirkan sebuah gagasan bagi pemerintah Indonesia untuk melahirkan suatu konsep pemidanaan di mana pencabutan hak politik sebagai salah satu instrumen hukum untuk kemudian menekan dan menghapuskan tindak pidana korupsi yang menjadi masalah yang sangat berakar di negara Indonesia saat ini. Berangkat dari hal inilah kemudian kami akan menyampaikan argumentasi kritis baik dari sisi dukungan dan kemudian argumentasi kritis dari sisi penolakan dalam mosi perdebatan kita, yakni mengenai pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi di Indonesia. Terlebih dahulu saya persilakan kepada pembicara pertama. Pembicara dari tim pro untuk menyampaikan argumentasinya. Terima kasih tim pro atas kesempatan yang diberikan. Lex dura sentimen scripta. Hukum itu memang kejam, tapi begitulah bunyinya. Adagium inilah yang akan mengantarkan argumentasi kritis kami terhadap dukungan kami dalam pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi di Indonesia, berangkat dari data internasional dan akan kami komparasikan dengan data lembaga hasil survei nasional yang mengatakan Indonesia lagi dalam posisi darurat korupsi. International Transparency mencatat bahwasanya Indonesia berada di posisi 133 dari 147 negara. Hal inilah yang kemudian meyakinkan kami bahwasanya kebijakan pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi merupakan kebijakan yang efektif untuk menekan lajunya angka korupsi di Indonesia. Silakan. Berikan tanggapan daripada kawan-kawan tim pro mengenai makna dibalik pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimana pada dasarnya menyatakan bahwasanya setiap hakim harus menentukan lama daripada pencabutan hak politik itu sendiri. Kita mengetahui bahwasanya dari 7 vonis yang sampai sekarang ada mengenai pencabutan hak politik, tidak ditemukan satu pun vonis yang membatasi daripada lama pencabutan itu sendiri. Artinya pencabutan hak politik terhadap tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia sampai saat ini ada bertentangan atau melanggar daripada mandat dari pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terima kasih. Cukup, silakan. Terima kasih kawanku. Ternyata kawan-kawan udah tim kontra harus memahami telah daripada kasus itu sendiri. Kami memberikan analisis sebuah kasus yang berhasil kami rangkum bahwasanya dari kasus Irman Gusman sudah jelas bahwa hasil dari putusan hakim itu sendiri bahwa jelas pencabutan hak politik ada durasi dan lama waktunya. Kami ulangi, ada durasi dan lama waktunya daripada hukum kurungan itu sendiri. Kami ulangi bahwasanya pencabutan hak politik terhadap Irman Gusman lamanya selama 3 tahun di luar daripada hukum kurungan itu sendiri. Apa yang saudara khawatirkan terjawablah dengan sendirinya. Dewan Juri yang kami hormati, izinkan kami melanjutkan argumentasi. Silakan. Kita mengetahui bahwa di dalam konstitusi negara kita pada Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, di mana salah satu hak non-derogable right dikemukakan bahwa adalah hak kemerdekaan berpikir dan juga hati nurani. Makna di balik hak kemerdekaan berpikir adalah hak untuk dapat berpolitik itu sendiri. Artinya, yang mencabut hak politik jelas akan bertentangan dengan daripada hak asasi manusia yang berakar pada konstitusi negara Republik Indonesia tahun 1945. Terima kasih. Silakan.
Atas dasar apa kawan-kawan tim kontra mengatakan bahwa pencabutan hak politik merupakan pelanggaran hak asasi manusia? Sangat jelas terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2009 yang merupakan penerjemah konstitusi ini bahwasanya pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi bukanlah merupakan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana tertuang di pasal 28J bahwasanya hak asasi manusia dibatasi sepanjang tidak melanggar hak asasi manusia lainnya. Sehingga dalam hal ini izinkan kami melanjutkan argumentasi terhadap dukungan kami dalam pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi. Tim kami berpandangan bahwa pencabutan hak politik sangat diperlukan dalam dan untuk mencapai tujuan daripada hukum itu sendiri. Sebagaimana disebutkan oleh Gustav Redwood, ada 3 tujuan hukum sendiri. Yang pertama memberikan keadilan, dan yang kedua memberikan kebermanfaatan, yang ketiga memberikan kepastian. Hal inilah yang kami yakini bahwa pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi merupakan sebuah kebijakan yang efektif untuk menekan lajunya angka korupsi di Indonesia sebagai sebuah upaya penekanan angka korupsi itu sendiri untuk mewujudkan Indonesia clean, corruption, and good governance. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan dilanjutkan kepada pembicara tim kontra. Di dalam melahirkan satu instrumen dan kebijakan hukum, negara harus melihat ada 2 komponen utama, yaitu urgensi dan bagaimana kebijakan tersebut dapat memberikan sebuah solusi. Pernyataan dari Markus Krebs, salah seorang pakar hukum tata negara dari Harvard University inilah yang akan mengawali argumentasi penolakan kami terhadap mosi perdebatan kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim, rekan berpikir yang saya banggakan dari tim pro dan seluruh pemerhati konstitusi yang hadir dalam kesempatan pada hari ini. Jelas disampaikan bahwasanya kami di tim kontra berangkat dari Konstitusi Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana pada salah satu hak non derogable right-nya mengatakan bahwa adalah hak kemerdekaan berpikir dan juga hak hati nurani itu sendiri. Makna dari hak kemerdekaan berpikir adalah hak berpolitik, yang dimana hak berpolitik adalah hak mutlak yang tidak dapat diganggu atas oleh karena alasan apapun. Hal ini pula selaras yang dikemukakan oleh Profesor Saldi Isra yang mengemukakan bahwa hak politik adalah dijamin, hak yang dijamin oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia tahun 1945. Profesor Muhammad Salahuddin juga mengemukakan hal yang sama, bahwasanya sanksi daripada merupakan hal yang sangat sentral dalam pidana itu sendiri, karena seringkali sanksi itu dapat menggambarkan satu kebijakan atau daripada budaya atau nilai sosial yang ada di negara itu sendiri. Artinya apa? Cukup, silakan. Atas dasar apa kawan-kawan mengatakan bahwa pencabutan hak politik merupakan pelanggaran hak asasi manusia, sementara Mahkamah Konstitusi sebagai penerjemah undang-undang itu sendiri mampu menafsirkan bahwasanya di dalam putusan nomor 4 tahun 2009 pencabutan hak politik bukanlah merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena ini merupakan sesuatu yang legal dan ada dasar hukumnya sebagaimana tertuang di KUHP pasal 10 di poin B. Terima kasih. Ketidakpahaman terhadap fakta masih dapat dimaafkan, tapi tidak halnya dengan ketidakpahaman atas hukum itu sendiri. Argumentasi saya akan menjawab daripada putusan Mahkamah Konstitusi yang kawan-kawan unggulkan dari awal perdebatan. Bagaimana mungkin kawan-kawan mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2009 itu adalah putusan yang menyebutkan secara eksplisit mengenai pencabutan hak politik tidak melanggar hak asasi manusia. Namun pada dasarnya makna daripada putusan Mahkamah Konstitusi 4 2009 adalah putusan yang dapat yang berisi daripada judicial review-an terhadap Undang-Undang 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, juga Dewan Perwakilan Rakyat dan juga DPD itu sendiri. Artinya apa? Tidak ada korelasi antara putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2009 terhadap mosi perdebatan kita pada hari ini. Dewan Juri terhormat, saya menegaskan bahwa interupsi. Sehingga kawan-kawan kemudian tawaran apa yang kami bisa terima untuk menekan angka laju korupsi di Indonesia, sementara sudah jelas efektivitas hukuman pencabutan hak politik sudah berdampak positif di Indonesia dari tahun 2013 hingga 2014 terjadi penurunan sekitar 15%. Data ini kami ambil dari Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri. Salah seorang pakar hukum terkenal dunia bernama Hugo de Groot pernah mengungkapkan satu pemikiran maha dahsyat di muka bumi. Bagaimana Hugo de Groot di dalam tulisannya mengemukakan bahwa tujuan pidana adalah untuk upaya pencegahan dan memberikan langkah efektif daripada tindak pidana itu sendiri. Keberhasilan negara Republik Rakyat Tiongkok dengan cara menjatuhkan hukuman mati, bahkan hukuman yang jauh lebih berat lagi dibanding daripada sanksi pencabutan hak politik yang bertujuan untuk dapat mengurangi daripada tindak pidana korupsi yang ada di negara mereka, telah membuktikan pada negara kita bahkan dunia bahwasanya kita tidak perlu mencabut hak politiknya. Namun dengan cara apa? Kami dengan cara menekankan daripada tindak pidana yang dicabutkan dalam undang-undang tindak pidana korupsi dan memberikan hukuman yang jauh lebih
berat lagi daripada hukuman yang sudah kita terapkan saat ini. Saya ulangi, keberhasilan negara Republik Rakyat Tiongkok, keberhasilan negara Meksiko, dan juga keberhasilan negara Korea Selatan yang dimana mereka menekankan daripada sanksi pemidanaan, bukan daripada pencabutan hak politik, itu jauh lebih berdampak luas untuk dapat menekan daripada tindak pidana korupsi itu sendiri. Atas dan oleh karena itu, hal ini pula telah mewakili daripada argumentasi kami tim kontra bahwa kami menolak kebijakan pencabutan hak politik yang ada di Indonesia. Terima kasih. Baik, demikian penyampaian argumentasi kami terhadap mosi perdebatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.